Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa kusatanasan desu. Konnichiwa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang setelah ya. Jadi ini materinya banyaknya setelah gitu ya. Tapi nanti ada materi tambahan sih. Ini kita udah masuk ke hari keempat ya. Semoga istiqomah dan ya semuanya berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah materi tentang tekara yang artinya setelah. Kemarin-kemarin kan kita ngertiinnya kara itu kan karena ya, karena atau dari. Tapi kali ini kalau misalkan kata kerjanya digabung di perubahan bentuknya T terus kemudian ada kara, yaitu nanti artinya jadi setelah ya. Perubahan T kalian masih ingat ya yang kemarin kita udah bahas perubahan T itu seperti apa, grup 1, grup 2, grup 3. Kita langsung masuk aja ya ke materinya. Contohnya nih, shawa o abite kara gohan o tabemasu. Shawa o abite kara, ini kan abimas ya, abite perubahan bentuk T terus ditambahin kara, abite kara setelah mandi, shawa o abimas itu mandi ya. Setelah mandi, gohan o tabemasu makan. Setelah mandi makan. Jadi tekara ini artinya setelah ya, bukan dari atau bukan karena ya. Udah beda lagi nih. Terus selain tekara ada lagi nih, yaitu kata kerja tara. Tadi kan perubahannya bentuk T, kalau sekarang perubahannya bentuk ta atau lampau. Perubahannya gimana? Sama aja kayak perubahan T. Grup 1, grup 2, grup 3 itu perubahannya sama seperti T, cuman digantinya jadi ta. Kalau T itu kan bisa diartikan sedang atau dalam kondisi yang berlangsung gitu kan. Tapi kalau ta itu adalah bentuk lampau. Artinya sama, itu bisa setelah, karena, ketika gitu ya, atau kalau juga bisa. Jadi tergantung situasinya aja, tergantung konteksnya. Biasanya kan kalau tara itu kalau di materi itu kan pengertiannya kalau, tapi pada kenyataannya nanti di sana itu, di Jepang itu bukan hanya kalau gitu, bisa diartikan setelah, karena, atau ketika. Soalnya kalau nih, kalau diartikan kalau doang nantinya agak nggak nyambung nih sama konteks yang dibicarakan nantinya. Jadi harus fleksibel juga ya, kalian harus ngerti juga. Nih, ini ada contohnya nih perubahan bentuknya. Kalau misalkan yang masih bingung sama bentuk kata kerja perubahan bentuk T itu, kita kasih contoh aja yang ditara ya. Atau sama aja nih. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu perubahan bentuk T, jadi tinggal taknya diganti T aja. Contoh nih yang grup pertama ada kaki mas. Kaki mas kan kalau misalkan bentuk T kan kaite. Nah ini jadi kaita ditambahin ra. Kaki mas kan menulis, tapi kalau kaitara artinya kalau menulis. Tabemas, tabetara. Tabemas akan menulis. Tabetara kalau menulis. Shimas sitara. Nah, kata sifatnya dari yasui jadi yasukata. Kalau misalkan yang bentuk T itu kan jadinya, kalau misalkan kata sifat I kan jadinya ku T. Terus kata sifat na sama kata benda kan jadinya D ya. Nah, kalau ta itu beda lagi. Kalau tadi ku T, sekarang kata ada su kecilnya ya. Yasui jadi yasukata. I-nya hilang diganti kata. Kata terus ditambahin ra kalau misalkan jadi kalau. Yasukatara kalau murah. Yang kata sifatnya himana kan. Jadi da bentuknya. Kalau kemarin kan D, nah sekarang berubah jadi berubah jadi A. Ini juga sama kan ku jadi K gitu kan. Himadatta. Tetap ya datanya ya, karena ini bentuk lampau. Jadi himada pakainya da ya. Data tetap ada su kecilnya. Terus kalau misalkan dijadiin kalau jadi himadattara. Aku kasih contoh nih ya. Okane ga attara pasokon o kaimasu. Okane itu uang. Attara itu artinya arimas. Karena ada ra-nya, jadi kalau ada uang, ingat perubahan bentuk penerjemahan yang ini kan yang pengecualian dari belakang dulu ya, karena arimas kan. Jadi penerjemahannya kalau ada uang membeli
laptop. Pasok wong o kaimas. Membeli laptop. Tara kalau ya. Nah, kalau misalkan diartiinnya setelah, kan ini bisa diartiin setelah ya. Kalau misalkan diartiinnya setelah, itu kita ada contohnya nih. Iye kaet tara sugushawa o abimas. Setelah pulang ke rumah, segera mandi. Jadi ini artinya bukan kalau ya, tapi setelah. Kenapa nggak kalau aja? Coba kita artiin kalau ya. Kalau pulang ke rumah, segera mandi. Bisa saja, cuman kan didengarnya kalau misalkan ini kan lebih enaknya itu setelah, karena ini kegiatan ketika dia setelah pulang ke rumah ya kan. Makanya kita artiinnya jadi setelah. Masuk ke setelah berikutnya. Ada nani nanita atau de. Atau de ini kan berasal dari kata ato ya. Ato itu artinya belakang. Ada ato, ada ushiro, ada go. Itu satu kanji ya, kanji belakang ushiro. Nah, kalau misalkan ada de-nya atau de, itu artinya setelah. Karena biasanya kanji ushiro ini kanji yang digunakan untuk sesuatu yang biasanya setelah gitu. Misalkan kayak gogo itu kan setelah sore, itu kan sore gogo ya, sore atau siang. Itu kan datangnya setelah pagi, makanya jadinya gogo gitu. Makanya bentuk kanjinya kanji belakang gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan sesuatu yang di belakang gitu. Bentuknya pakai bentuk tak lagi nih, bentuk lampau. Ini kata kerja bentuk tak, terus atau de. Kalau kata bendanya ditambahin no, jadi no atau de. Ada contohnya nih ya. Gohang o tabeta atau de ke koe ikimas. Gohang o tabeta atau de. Setelah makan, tabeta kan bentuk setelah ya. Ini juga artinya atau de-nya setelah. Setelah makan, koe ikimas pergi ke sekolah. Nah, atau de ini kan kanjinya artinya ada 3 ya. Ada ushi, ada ushi, ada ato, sama ada go. Nah, jadi ini yang ato de bisa diubah ke bentuk go. Artinya sama aja setelah. Contoh, gohang o tabeta go ga koe ikimas. Jadi ato de-nya itu berubah jadi go. Bentuknya sama aja, bentuk lampau ta ya. Contoh lagi, benkyo no go. Ini bentuk kata benda ya, no, ada no-nya. Benkyo no go ga koe ikimas. Setelah belajar, pergi ke sekolah. Bisa nggak pakai no atau de? Bisa, karena dua-duanya bisa dipakai. Artinya juga sama setelah. Ada lagi pakainya bentuk satuan nih. Yang go ini bisa pakai bentuk satuan ya. Contoh, hitori go futari, artinya setelah 1 orang, 2 orang. Selain satuan bisa juga ke lama waktu, durasi ya. Contohnya, sang nengo nihon de gambatte hatarakimashou. Ini enggak ada show-nya nih. Hatarakimashou. Sang nen 3 tahun. Setelah 3 tahun, Nihongo de gambatte hatarakimashou. Ayo semangat untuk bekerja ke Jepang ya, bekerja di Jepang. Tapi ngartinya agak rancu ya, makanya aku pakainya dalam nih. Jadi ini maksudnya sang nengo itu artinya 3 tahun ke depan. Jadi ayo kita semangat nih buat bekerja di Jepang 3 tahun ke depan gitu maksudnya ya. Jadi dari sekarang sampai 3 tahun ke depan, makanya sang nengo gitu ya. Jadi ayo kita bekerja, semangat bekerja nih di Jepang selama 3 tahun ke depan atau dalam 3 tahun ke depan. Gitu ya. Lanjut nih, ada lagi setelah lagi nih. Sama penggunaannya bentuk lampau tak ya. Tak ued. Kata bendanya juga sama pakainya no. Kata benda no ued. Langsung contoh aja ya. Tabeta ued nemas. Yasumi no ued
atarakimasu. Tabeta uede nemasu, setelah makan tidur. Yasumi no uede, setelah istirahat atarakimasu, bekerja. Jadi ini lebih singkat ya. Jadi penjelasannya tidak serinci itu ya untuk penggunaannya. Jadi dia singkat padat gitu, ued ini. Lanjut nih. Nah, kalau ini bukan setelah nih, ini ganti lagi nih materinya. Ada temo yang artinya meskipun atau kalaupun. Bentuknya apa perubahan kata kerja te, sama nanti ada tambahan mo. Kalau misalkan perubahan kata sifatnya, biasa kalau misalkan nas sama kata benda itu pakainya de, jadi demo. Kata sifat i berubah jadi kutemo. Ingat ya, perubahan bentuk te. Temo ini itu berasal dari bentuk T yang keempat ya. Kan T itu perubahannya bisa maknanya ada 4 ya. Nah, yang terakhir ini perubahan yang keempat nih, yang artinya kalau diartiin ya. Nah, mo sendiri itu kan ada 2 arti biasanya. Itu bisa berarti juga atau pun. Nah, di sini itu kita artinya jadi pun. Jadi temo itu bisa diartiin kalaupun. Kalaupun bisa jadi walaupun, meskipun gitu ya. Kita contoh saja nih ya. Ame ga futtemo gakkou ikimasu. Meskipun turun hujan atau meskipun hujan turun, pergi ke sekolah. Jadi ini yang mau sama yang enggak ini kan bisa diartiinnya itu di awal ya, di awal konteks. Lalu ada lagi nih, kirei demo sukija arimasen. Walaupun cantik, tidak suka. Ini bisa pakai yang negatif ya, ja arimasen. Yang maseng-maseng itu boleh dipakai, jadi nggak mesti harus positif ya. Satu lagi nih yang bentuk yang kata sifat i nih. Takaku temo. Ini perubahan bentuk kata sifat i ya. Takaku temo kaimas. Walaupun atau meskipun atau kalaupun mahal, beli. Jadi dia walaupun mahal tetap dibeli. Lanjut, ada te mimas, perubahan kata kerja te juga nih, artinya mencoba. Mimas itu kan melihat nih. Kalau misalkan te mimas itu artinya mencoba, jangan dipecah ya. Ini udah rumusnya kayak gini. Nah, te mimas ini bisa dikonjugasi ke bentuk kelompok kata kerja 2. Jadi mimasnya itu masuknya ke kelompok kata kerja 2. Jadi bisa disambungin dengan kalimat lain nantinya. Bisa te mite kudasai atau yang lainnya. Contoh nih, tabete mimas, artinya mencoba makan. Kite mimas, artinya mencoba memakai. Nah, kalau misalkan di mimasnya diganti menjadi bentuk T, bisa nggak? Bisa. Perubahannya sama kayak kata kerja kelompok 2. Nonde mite kudasai, silakan coba minum. Artinya kayak gitu ya, artinya mencoba. Lanjut, ada te shimaimasu, artinya ada 2. Bisa bentuk penyesalan atau rasa kecewa, bisa juga artinya selesai. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Ada contohnya, okurete shimatte. Ini kan karena ada koma ya, jadi shimaimasnya berubah jadi bentuk te. Ini shimaimasu ini kelompok 1 ya. Okurete shimatte, sumimasen. Terlambat, maaf, atau karena terlambat, maaf. T-nya ini bisa diartikan karena juga ya. Saifu o nakushite shimaimasu. Saya kehilangan dompet. Itu kan bentuk penyesalan. Kayak tadi terlambat, dia juga ada bentuk penyesalan, ya kan? Makanya pakainya shimaimasu. Ini biasa digunakan untuk ke atasan atau ya untuk bentuk penyesalan lah. Nah, kalau misalkan yang artinya selesai, itu ada nih, repoto o kaite shimaimashita. Karena ini kan
artinya kan laporan telah selesai ditulis. Kalau misalkan pakainya penyesalan kan kayak laporan ditulis kayak gitu. Laporan tertulis, menulis laporan. Emang dia menyesal gitu menulis laporan? Kan enggak ya, berarti diartiinnya jadi selesai gitu. Repoto o kaite shimaimashita, telah selesai menulis laporan gitu. Nah, yang selesai ini, yang teshimaimas itu bisa berubah jadi owarimas nih, sama aja artinya. Nah, bentuknya itu bentuk mas, owarimas, tapi masnya dicoret ya, jadi nggak ada masnya nih. Masnya dicoret, terus ada owarimas. Contoh nih, repoto o kaki owarimashita. Harusnya kan kaki mas nih, karena masnya dicoret jadi kakinya aja nih ditambahin owarimashita. Artinya sama aja, telah selesai. Repoto o kaki owarimashita, telah selesai mengerjakan atau menulis laporan. Terus ada nih bisa dirubah ke bahasa gaul ya, bahasa yang biasanya dipakai sama anak-anak gitu yang setara gitu ya. Bukan ke atasnya nih, jangan. Buat biasanya ke temen atau ke bawahan itu biasanya dipakai nih. Yang shimaimas itu bisa berubah jadi jaimas atau chaimas, tergantung kelompok kata kerjanya ya. Kalau yang jaimas itu biasanya kelompok perubahan yang kata kerja satu yang bini migi. Ini kan bini mi itu biasanya ende-ende itu ya. Terus sama gi itu biasanya ide. Terus yang chaimas itu biasanya golongan 1, 2, 3 yang selain ini. Selain bentuk ini nih, itu biasanya perubahannya pakainya chaimas. Bisa nggak diubah jadi bentuk T, bentuk ta, atau bentuk kamus? Bisa. Jadi kalau misalkan jaimas, bentuk T-nya jate, bentuk lampaunya jata, bentuk kamusnya jauh. Chaimas juga sama ya. Ada chaimas, cate, cata, atau jauh. Contoh nih, nonde shimaimasu, artinya selesai minum atau telah selesai minum. Jadinya non jaimas, artinya sama aja. Ini kan de shimaimasnya atau te shimaimasnya dihilang, diganti jadi jaimas. Kate shimaimas berubah jadi kachaimas. Te shimaimasnya ini dihilangin jadi chaimas. Biasanya bahasa gaul kayak gitu ya, suka dihilang-hilangin, karpe dewe. Gitu ya. Lanjut yang terakhir nih. Kalau tadi kan bentuk jaimas sama chaimas itu kan untuk perubahan dari shimaimas ya. Nah, kalau ini bisa masuk ke bentuk kalau tapi sebuah larangan ya. Larangannya bukan bentuk kinshi lagi, beda nih. Ini ada ca, tadi kan chaimas, ini ca-nya aja nih. Ca, ja. Terus ada bentuk negatifnya nih. Dame, bisa juga coto, bisa juga yokunai, mazui, dekimasen, itu bentuk-bentuk negatif ya. Jadi ca, ja itu ketemu sama bentuk negatifnya yang artinya tidak boleh ya. Ca, ja itu bisa diartikan kalau. Nah, bentuknya sama kayak tewa ikemasen. Tewa ikemasennya bentuk halusnya, ca, ja-nya ini ya bentuk gaulnya aja. Ikemasen itu biasanya orang Jepang itu nggak selalu bilangnya ikemasen, bisa juga kadang dipakainya dekimasen. Ini kan ikemasen itu artinya kan tewa ikemasen itu artinya kan tidak boleh ya, tidak boleh kan. Nah, dekimasen itu artinya kan tidak bisa. Nah, tidak boleh sama tidak bisa itu bisa sama ya, jadi sama aja, makanya boleh pakai tewa ikemasen atau dekimasen. Kalau misalkan pakai bahasa yang gaulnya bisa pakai ca atau ja, terus dikasih bentuk negatifnya. Contoh nih, tabete wa ikemasen. Kalau makan tidak boleh. Tapi kalau misalkan di buku kan, kalau misalkan tabete wa ikemasen artinya tidak boleh makan ya. Tapi kalau misalkan diartiinnya T yang pakai T yang makna 4 itu kan artinya kalau. Jadi kalau makan tidak boleh. Ini kan pakainya kalau nih, jadi kita masuknya ke kalau aja ya. Nah, tidak boleh makan ya, kalau aja. Kalau makan tidak boleh. Atau tidak boleh makan, sama aja. Kalau misalkan dirubah jadi bentuk ca sama ja nih. Tabeca, dame. Artinya dame kan tidak boleh nih. Tabeca, dame. Kalau makan ini ca sama ja-nya itu diartinya kalau ya. Jadi
Kalau makan tidak boleh, artinya sama aja. Koko ni suarija dame, kalau duduk di sini tidak boleh. Takusang sato o irecha dame, artinya terlalu banyak memasukkan gula tidak boleh. Gitu ya. Jadi ini perubahannya yang materi sekarang itu setelah terus selesai dan tidak boleh atau larangan seperti itu ya. Jadi segitu aja. Kalau misalkan kurang jelas mohon maaf, pelajari lagi di buku biar lebih ngerti, biar lebih paham. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam materi.